Ada saat ini dan beberapa waktu ke depan, kita semua akan mengalami perubahan atau kita kenal sekarang zamannya 4.0, ya kan? Pernah dengar zaman 4.0? Ada 9 arah perubahan kehidupan di masa ini. Yang pertama, perubahan teknologi. Zaman saya kuliah nggak ada yang namanya handphone. Sekarang mau ketemu dosen enak, boleh WhatsApp. Kalau dulu saya tungguin ruangannya, ada nggak Prof Ganefri? Kalau ada ketok-ketok dulu, kalau nggak kita keliling nyari-nyari. Sekarang zamannya Internet of Things, Big Data, Artificial Intelligence, dan lain sebagainya. Sekarang juga terjadi perubahan makna ownership, termasuk di dunia usaha. Sekarang kita kenal namanya sharing concept. Apa itu sharing concept? Time to collaborate. Di bisnis sekarang dikenal dengan masanya time to collaborate. Semuanya harus berkolaborasi. Begitupun di bidang pemerintahan. Makanya dikenal ada yang namanya triple helix, pentahelix. Memang provinsi ini harus bekerja sama Prof Ganefri dan kawan-kawan dengan universitas, dengan dunia usaha, dengan praktisi, dan juga dengan organisasi-organisasi massa. Selanjutnya, perubahan pekerjaan dan profesi. Pekerjaan abad 20 perlahan-lahan akan digantikan dengan pekerjaan baru berbasis teknologi 4.0. Banyak pekerjaan yang punah di muka bumi ini dan akan punah. Contohnya apa? Jaga pintu tol udah nggak ada dulu sekarang. Tukang pos, teller bank. Ini pekerjaan-pekerjaan yang akan vanish dalam waktu dekat atau musnah atau punah. Tapi di lain sisi, di masa 4.0 ini, di masa Internet of Things ini, many jobs created. Banyak pekerjaan baru tercipta tanpa kita sadari. Paling mudah apa? Supir Gojek, supir Grab. Itu contoh-contoh pekerjaan baru timbul di masa 4.0. Tapi tantangan ke depan adalah ternyata tingkat pengangguran di level universitas saat itu lebih tinggi dibanding tingkat pengangguran di level SD, SMP, SMA. Di many jobs created ini nggak banyak yang membutuhkan ijazah kuliah. Jadi supir Gojek, jadi supir Grab cukup ijazah SMP, SMA. Nah, di situ peran kalian sebagai agent of change untuk tumbuh. Selain jadi guru, tumbuh juga menjadi entrepreneur muda lagi. Walaupun banyak jobs yang musnah, di list ada 3.500, tapi ternyata lebih banyak lagi jobs yang created di masa 4.0. Jadi nggak usah khawatir. Selanjutnya, perubahan peta kompetisi. Sekarang pakai kamera digital kalau mau tahu, bahkan handphone dulu pakai Kodak. Nokia pernah berjaya di masanya, sekarang Android. Yahoo mulai tergeser oleh Google. Dulu ngirim surat, Prof Ganefri ketika masa masih muda pacaran ngirim surat pakai PT Pos. Sekarang pakai Jene. Gak ada yang pakai PT Pos, jarang. Ngubungin orang dulu pakai bantuan Telkom. Sekarang Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp. Nyari berita biasa nonton CNN, sekarang nonton YouTube. Dulu Honda, Yamaha begitu berjaya, sekarang mobil listrik Tesla. Jadi ada perubahan peta kompetisi di berbagai bidang kehidupan kita di dunia. Ini yang harus adik-adik perhatikan. Tokopedia sebenarnya perusahaan apa? Kok bisa tiba-tiba dipakai untuk bayar-bayar ini, bayar itu? Sebenarnya perusahaan apa? Jadi akan terjadi banyak pengelompokan dalam lapangan pekerjaan baru dan juga regulasi. Kadang-kadang justru kami dari pemerintah nggak catching up dengan perubahan yang cepat dari teknologi terhadap regulasinya. Nah, ini sering terjadi. Saat ini perkembangan teknologi memang jauh lebih cepat dibanding bidang lain. Contoh perusahaan yang punya big data besar di Indonesia siapa coba? Gojek. Dia tahu kapan saya pesan makanan ini, pesannya di mana, jam berapa. Dia tahu saya suka pergi kemana. Itu part of big data. Disitulah bisa menentukan gimana how to market, strategi, how to develop the company. Bayangin, dia punya millions, bukan millions lagi, billions atau miliaran data.
Nah, perusahaan-perusahaan besar inilah yang akan menguasai dunia. Termasuk perusahaan-perusahaan marketplace yang biasa kalian belanja. Mereka punya big data kan, alamatnya, biasa beli barang itu di mana di sini. Oh, sukanya beli ini, artinya biasanya beli ini. Sukanya beli alat masak, artinya suka masak. Itu bisa dianalisis semuanya. Next. Tetap tapi menjaga trust dan kepercayaan atau reputasi kan menjadi tumpuan kehidupan. Ini penting untuk adik-adik semua. This is not the end, this is the beginning. Ini baru tahap awal kalian akan menghadapi dunia yang lebih nyata. Next. Perubahan skill baru. Jadi sekarang bukan hanya masalah hard skill lagi, tapi soft skill. Ini based on research. Dibutuhkan ke depannya di berbagai bidang. Mulai dari complex problem solving, critical thinking, creativity, people management, etc. 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 Jadi kemampuan kita bukan hanya kemampuan punya IPK bagus, bukan hanya kemampuan punya nilai ujian bagus, tapi soft skill ini sangat penting, percaya sama saya. Nanti akan merasakan ketika betul-betul terjun ke dunia nyata. Karena ternyata di 100 faktor sukses, IQ itu hanya di urutan ke-21. Coba di sini angkat tangan, siapa yang IPK yang paling tinggi? Apa udah diumumin belum ya Pak? Udah ya? Yang IPK yang paling tinggi angkat tangan. Kok nggak ada yang mau ngaku? Inilah kekurangan orang Indonesia. Ketika ditanya sesuatu yang baik, siapa IPK yang paling tinggi? Nggak mau ngaku. Takut malu, takut dikatain temannya. Sama nih saya tanya, siapa IPK-nya paling rendah di sini yang merasa kom? Lebih nggak mau ngaku pasti. Nah ini kita tuh harus pede sama diri sendiri. Siapa IPK yang paling tinggi? Saya Pak. Coba saya ulangin. Siapa di sini yang merasa IPK-nya paling tinggi? Bekerja lebih keras dari yang lain, mencintai apa yang dikerjakan, kepemimpinan yang baik dan kuat, leadership. Ya, semangat dan berkepribadian kompetitif, pengelolaan kehidupan yang baik, terakhir kemampuan menjual gagasan dan produk, mampu manggarai. Jadi memang ada 5 skills untuk tomorrow's jobs. What is tomorrow's jobs? Itu pekerjaan-pekerjaan baru yang ada saat ini. Mulai dari active listening, silakan Linda sini. Speaking, critical thinking, reading comprehension, sama monitoring. Maju, gak usah malu-malu. Kamu nilainya paling bagus kok, harusnya kamu bangga betul. Sini nih, berdiri sebelah saya. Bisa foto bareng, lumayan buat di-upload nanti. Next. Jadi saya juga ingin berpesan kepada adik-adik, sejauh apapun adik-adik berkarya, sejauh apapun adik-adik melangkah dan menuntut ilmu, selalu ingat kampung halaman nanti. Saya yakin dari kalian pasti banyak yang akan merantau mencari pekerjaan di tempat lain, tidak hanya di Sumatera Barat. Generasi kita saat ini, generasi milenial atau generasi Z, merupakan generasi nanti kelak akan membawa perubahan bagi bangsa ini, yang akan membawa perubahan bagi ranah Minang, yang akan membawa perubahan bagi Sumatera Barat. Saya juga titip pesan adik-adik, kemanapun kalian pergi, kemanapun kalian melangkah, jaga nama baik alma mater kalian, karena itu akan melekat di diri kalian seumur hidup. Sekali lagi, jaga nama baik alma mater kalian. Sekalinya kalian berbuat atau membawa sesuatu yang kurang baik, yang malu adalah senior-senior kalian, guru-guru kalian, dan alumni-alumni yang lain. Selalu semangat, berusaha keras, berusaha maksimal. Terakhir, jaga kesehatan. Ini yang penting dan nilainya sangat mahal. Sebelum saya tutup, namanya siapa? Nama Anda siapa? Maisita, ilmu keolahragaan. Masita IPK-nya berapa? 3,85. Cita-cita Masita habis ini jadi apa? Hah?
jadi profesor, jadi pengen jadi akademisi ya, pengen jadi akademisi. Jadi abis ini mau kuliah lagi. Udah dapat kuliahnya? Lagi mau nyari. Mas Ita udah punya pacar? Saya lihat ada laki-laki yang langsung begini tadi. Oke, Mas Ita, selamat ya, dapat IPK yang paling tinggi. Nanti saya kasih hadiah. Tolong catat ya. Tapi ingat Mas Ita, jangan terlalu jumawa. Karena tadi ternyata nilai lulus dengan nilai tertinggi bukan merupakan salah satu faktor sukses. Ingat nomor 4 ya, pasangan dulu. Jadi hati-hati pilih-pilih yang kayak gitu. Universitas Negeri Padang, kampus terpercaya. Persaingan masuknya begitu ketat. Salam hangat dan sukses dari saya. Ayo kita berkarya untuk Sumatera Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Insinyur Aldi Jodali. Baiklah, hadirin yang kami hormati, kita akan lanjutkan wisuda program sarjana dan program diploma Fakultas Ilmu Sosial. Rektor dan Dekan Fakultas Ilmu Sosial kami persilakan.